Ya, mau tanya soal keracunan Pak, ini kan lagi banyak sekali ya kasusnya di Semarang, kemudian di Papua begitu ya. Ini kasusnya juga hampir 1.000 korban gitu diduganya. Ini bisa sekitar 1.000 orang gitu Pak korbannya. Ini bisa untuk dijawab sama Pak, sama Mas Dar atau Pak Budi gitu ya. Kenapa sanksi yang diberikan itu hanya sekedar menyetop SPPG atau memecat kepala SPPG gitu? Apakah tidak ada sanksi yang lebih tegas seperti misalnya dibawa ke ranah pidana gitu misalnya? Karena ini kan sangat miris gitu ya Pak, ini korbannya menyangkut nyawa orang lain, menyangkut nyawa anak gitu. Nah mungkin apa tanggapannya dari Bapak selaku Kepala BGN, terus juga mungkin perkembangannya soal SLHS Pak. Ini mungkin ada kaitannya gitu ya dengan kejadian keracunan yang terjadi di beberapa daerah. Itu perkembangannya seperti apa? Apakah selama ini SLHS itu berjalan dengan baik? Terus juga apakah ada pemantauan atau pengawasan selama ini begitu Pak? Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Saya jawab duluan ya. Jadi begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan sudah turun. Laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Saya pribadi melihat sekarang Pak Sudaryono ini jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka, sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons. Ya. Memang kita juga tadi duduk bersama mengajak masukan dari para ahli, karena ini kan udah banyak SPPG-nya. Ada aja selalu kekurangan-kekurangan. Dari sisi LSHS, saya udah dapat komitmen dari beliau akan pastikan itu semuanya dapat dalam waktu yang relatif cepat ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa mencegah supaya ini nggak terjadi lagi. Karena biar bagaimana kan kemungkinan terjadi itu ada. Dan beliau juga tadi menanya secara terbuka terhadap para ahli, ada saran-saran apa. Dari saya sekian, mungkin Pak Dar ada bisa tambah. Terkait SLHS, jadi sampai kita kasih batas waktu sampai dengan, memang ada beberapa dapur yang belum, sudah beroperasi tapi belum ada SLHS-nya. Kami berikan waktu untuk mengurus atau mengurus SLHS-nya sampai dengan tanggal 10. Dan SLHS ini bukan kok SLHS-nya baik, cukup atau enggak. Ini antara 0 atau 1. You memenuhi persyaratan SLHS atau tidak. Kalau enggak, tutup permanen. Jadi memang kita tidak mentolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienisnya itu kemudian tidak memenuhi standar. Jadi ini kalau nanti kita kasih kesempatan ya, sampai dengan tanggal 10 ini sudah berjalan beberapa hari, sampai tanggal 10, deadline begitu SLHS-nya tidak terpenuhi. Ini SLHS bukan kok kemudian syarat administrasi, bukan. Ini syarat mutlak. Ini antara 0 sama 1. Jadi kalau misalnya SLHS-nya enggak memenuhi persyaratan, itu 0. Dikali 0. Semua dikali 0 jadi 0 gitu ya. Itu kemudian SLHS. Terkait sanksi, tentu saja gini, setiap kejadian itu satu dapurnya disuspend. Disuspend, kemudian makanannya itu kemudian dicek di lab oleh Dinas Kesehatan di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan. Kita akan cari tahu gitu. Kemudian SPPG-nya kami copot. Dan kemudian kita investigasi. Sebetulnya keracunannya karena apa? Ini keracunan ini kami sudah merubah. Jadi ini keracunan ini menjadi suatu hal yang fatal. Jadi saya treatmentnya adalah ini nyawa seseorang, ini kesehatan seseorang, ini adalah keamanan seseorang, keamanan seorang anak yang anak dari satu keluarga, yang adalah anak dari satu keluarga, anggota keluarga dari sebuah keluarga, yang harus kita jamin keamanan, kesehatan, dan nyawanya. Ini zero toleran sama keracunan ini kita lagi cari, maksudnya so far sih sudah menurun, cuman kita ingin 0, nggak boleh lagi ada. Jadi bukan kok kemudian menurun kita berpuas hati, enggak. Target saya adalah gimana caranya, apapun caranya, bagaimana caranya itu kemudian 0 case keracunannya. Kami melihat beberapa sebab gitu ya, ini kita ngomong lebih umum gitu. Ada yang misalnya SOP-nya dia masaknya kecepatan. Kalau di Papua kita lihat dari log dapurnya itu kan kita ada sistem lognya, dia kapan persiapan, kapan nyacah, kapan apa, kapan dimasak itu ada.
Jadi memang memulai masaknya kecepatan. Kalau nggak salah jam 7 atau setengah 8 hari sebelumnya untuk diberi makan di hari berikutnya di jam 11. Jadi itu sudah melanggar, termasuk yang di Semarang juga sama. Dia mulai masak jam 9 malam. Ini sekarang tinggal bagaimana. Ini kan masalah kedisiplinan, ya kan? Nah, ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Memang kalau ada ya kita serahkan semua. Bukan kemudian kita tutup-tutupi atau kemudian kita bela-bela. Kalau salah ngapain dibela gitu. Ya, jadi cuman kan kita mesti juga ada asas praduga tak bersalah. Termasuk, mohon maaf, ada satu case keracunan itu karena makanannya dibawa pulang. Jadi misalnya dia sudah benar semua dapurnya, ya kemudian sudah diberikan ke siswanya di waktu yang juga masih sesuai, ya benar gitu, jam 9, jam 10 dan benar dari mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar. Tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC, yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG. Dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya. Edukasi yang bagaimana? Edukasi terkait tata keramanya, mengantrinya, cuci tangannya, ya kemudian nyusun omprengnya, berdoanya, bersyukurnya dan lain-lain. Termasuk juga menjelaskan kandungan gizinya dan mencegah tadi itu. Jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan. Kalau kemarin-kemarin memang mungkin masih belum maksimal, yang berikutnya kita maksimalkan. Itu kira-kira jawaban saya. Satu lagi ini, gantian ya biar yang lain dapat.